Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade Investment. Kesempatan kali ini tanggal 8 Februari 2023, teman-teman, saya akan memberikan market update ya. Market update saham-saham yang berpotensi melanjutkan kenaikannya dan saat IHSG OTW menuju MA200. Ya teman-teman, ini adalah kondisi dari IHSG di mana saat ini IHSG hari ini berhasil lewatin resistan sebelumnya ya di 6950. Ini saya sampaikan fakta-fakta terkait IHSG bahwa hari ini IHSG testing resistan sebelumnya 6950 ya. Di sini dan di sini ada 2 titik 6950 dan terbentuk resistan baru walaupun bukan resistan yang tertinggi ya. Ini istilahnya menyundul resistan yang lebih tinggi sejak kapan ya? Sejak sekitar 7 Desember ya. Hari ini sempat sentuh di 6964 ya. Terus IHSG sendiri saat ini juga sudah dekat dengan MA200 yang saya kasih gambar hijau ini teman-teman. Nah, ini adalah MA200 dari IHSG. Faktanya IHSG tembus membuat resistan yang lebih tinggi, kemudian juga mendekati MA200. Terus kemudian kalau kita lihat weekly-nya juga, candle weekly-nya juga semakin jelas ya. Kalau kemarin arahnya doji yang masih belum begitu jelas, sekarang kecenderungannya masih sudah lebih jelas, membentuk higher candle ya. Dan ada resistan 6990 atau di sekitaran 7000 ya. Dekat di 7000, dekat di MA200. Nah, pergerakan dari IHSG hari seperti tadi ini digerakkan oleh saham-saham penggerak indeks. Nah, kalau kita lihat hari ini dominasi perbankan sudah tidak begitu sebenarnya ya. Karena BCA sendiri hari ini minus, BRI hanya naik 0,84. Yang signifikan naik itu Telkom 1%, Unilever ya, BNI 1%, MDKA, Kalbe Farma, Adaro, dan kalau kita scroll ke bawah nanti akan banyak saham-saham yang terkait konsumer ya. Konsumer ini banyak yang bergerak hari ini teman-teman. Terus yang memberatkan IHSG masih dari saham Bian ya, kemudian Astra International, dan juga GoTo-nya juga yang masih belum mampu untuk naik ya. GoTo sendiri sebenarnya hari ini sempat di 125 tapi closingnya di bawah turun. Nah teman-teman, hari ini saya sudah coba cari saham yang bergerak. Memang hari ini banyak sektor atau indeks saham yang bergerak. Terus sudah juga saya kupas, saya lihat beberapa itu sepertinya nggak begitu banyak sebenarnya teman-teman ya, nggak begitu banyak. Beberapa saham memang masih ketemu resistan, masih belum melanjutkan kenaikannya, tapi secara chart masih belum kemana-mana begitu ya, seperti ERA, seperti ACES ya. Terus yang beberapa yang udah mulai melanjutkan kenaikannya seperti Medco ya, Medco seperti itu. Nah sebelumnya lupa saya, kita lihat dulu untuk harga komoditas ya. Kita lihat dulu untuk harga komoditas karena ini memberi clue kita. Nah terkait komoditas ini ada yang naik dari crude oil, CPO, gas, coal ya, gold ya, emasnya naik setelah retracement. Detailnya kita lihat dulu untuk harga terkait crude oil hari ini masih lanjut naik di 78 ya teman-teman, sehingga memang tepat sekali kemarin ngebeli Medco ya ketika harganya baru sehari 2 hari rebound harga crude oilnya. Kemudian natural gasnya juga sudah ada turning naik ya, coalnya juga ada naik, tapi saham-saham terkait coal masih kurang bergerak begitu. Goldnya udah rebound dari retracementnya ya, MDKA nya kan udah jalan, CPO nya juga sudah ada testing atau sudah ada yang lewatin resistan sebelumnya, namun saham terkait CPO-nya masih jalan di tempat ya. Kemudian terkait
permetalan, nikel, dan timah masih belum ya teman-teman, masih pada turun. Kemudian kalau kita lihat asing ini market ya, market luar maksud saya. Kondisi market luar coba kita tengok tadi malam Amerika naiknya lumayan ya, 0,7, 1,9, 1,2 untuk Asia hari ini mix turun maksud saya, ada turun ya 0,4, Hang Seng, Shanghai 0,06, Nikkei-nya 0,5, sedangkan untuk Eropanya minus ya, minus 0,07 sampai 0,16. Dow-nya minus tipis. Oke, baik teman-teman, saya akan langsung masuk aja ke bahasan saham yang udah saya sarikan. Nah, di sini teman-teman sifatnya ada saham yang saya bahas. Saya akan posisikan sekarang saham-saham yang lebih utama akan saya tulis di sini, lebih dulu saya tulis begitu. Dan juga yang lain sifatnya akan saya tulis update ya. Jadi teman-teman mungkin prioritinya ke saham-saham yang saya bahas dulu, dan untuk saham-saham yang lain biasanya sifatnya update karena saya masih pegang barang ya. Oke, yang pertama adalah IMAS teman-teman. IMAS ini saya ngebahasnya itu di video di beberapa hari yang lalu ya. Mungkin nggak kemarin ya, tapi di beberapa video sebelumnya itu saya udah ngebahas IMAS juga teman-teman. Saya lupa video tanggal berapa ya, saya tadi posting di channel. Intinya IMAS ini pernah saya analisa di saat dia rebound di sini di 23,6 ya. Jadi memang IMAS itu dalam tren dia yang turun ini kan sempat ngebentuk satu area konsolidasi ya, terus kemudian dia breakout MA35. Nah, sejak dia breakout MA dan 3 dan 5 itu tanggal 31 Januari itu sampai sekarang boleh dibilang mengalami kenaikan yang signifikan dari 850 sampai 990 atau sekitar 1000 ya. Dia berhasil lewatin resistan kedua, targetnya 50 retracement 61 dan 78 ya. Mungkin kita lihat dulu untuk kondisi asingnya ya dari IMAS. Sedikit ya teman-teman, mungkin ini dikesampingkan aja datanya untuk IMAS. Kita lihat dulu untuk kondisi ini ya, kondisi ADX-nya dari IMAS. Untuk IMAS udah secara trennya udah benernya itu dari tanggal berapa ini? Dari sekitar tanggal 30 Januari itu udah bener ya, tepat. Jadi IMAS tuh tepat dia cross up MA3 dan 5 itu arahnya bener ya, arah sinyalnya bener ya. Ini sebenarnya IMAS itu cukup berulang teman-teman. Kalau ini mungkin saya akan bahas tersendiri ya IMAS ya, menarik ini. Jadi IMAS ini sebenarnya kita lihat dengan menggunakan ADX itu mudah sekali. Di sini ADX-nya up, harganya cross up 35, di sini ADX-nya up, harganya cross up 35. Perulangan dari bentuk IMAS kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Dimana IMAS ini juga udah dekat di resistannya dia di sini. Terus ini adalah supportnya. Kira-kira begitu. Jadi mungkin teman-teman harus lebih hati-hati ketika IMAS nanti di sekitar 1030 karena itu adalah merupakan resistan dia ya. Kemudian biasa IMAS saya bahas berikutnya adalah IMJS ya. Biasanya memang saya bahas berduaan begitu. Secara tren benar juga, dia udah benar. Birunya nongol ya, birunya nongol, hijaunya nongol. Sayangnya untuk powernya atau trennya itu masih belum kebaca kuat. Kenapa? Karena ADX-nya momentumnya masih di sekitar 21. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum memahami cara memakai momentum, cara memasangnya, saya udah bikin video tentang momentum ya. Teman-teman silahkan dilihat caranya. Mungkin sedikit beda di masing-masing OLT. Tapi intinya itu sama sebenarnya. Cuman mungkin settingannya sedikit berbeda. Nah, ini adalah untuk IMJS ya. IMJS itu berhasil lewat 50 retracement, ini cukup penting juga. Namun demikian
untuk IMJS itu MA200 ini sepertinya masih menjadi resistan yang cukup penting. Karena ternyata di IMJS ini ketika ketemu MA200 nih seringnya adalah balik arah. Jadi teman-teman harap perhatikan itu. Oke, kemudian adalah MAPA teman-teman ya. Saya bahas MAPA dulu. Nah, MAPA ini hari ini masih lanjut walaupun dia closingnya nggak begitu cantik, tapi ini masih lanjut ya. Ini secara monthly dia masih ada baru saja keluar dari 4.200 resistan, kemudian kalau monthly ada 5125 resistan ya. Di weekly-nya mungkin adakah gambaran karena oke, di weekly ada juga ya, bisa kita gunain yang monthly tadi aja teman-teman ya. Yang monthly tadi untuk MAPA boleh, atau dari sini juga boleh. Saya coba gambarkan resistannya ya. Saya geser dulu sebentar teman-teman ya. Oke. Ya sekitar 50 retracement, sekitar 5125 ya, 5125 untuk MAPA. Coba kita lihat dulu MAPA. Asingnya hari ini banyak keluar ya teman-teman. Terus MAPI. MAPI saya bahas karena berbarengan ya, MAPI, MAPA. MAPI ketemu resistan ya teman-teman 1530. Dalam weekly-nya belum ada gambaran. Dalam monthly-nya, kalau di monthly-nya ini all time high ya. 1530. Memang udah berapa bulan tuh? 1 2 3 4 bulan selalu ketemu resistan di 15 ya, 1500-an sekian gitu. Kemudian berikutnya adalah LPPF. Hari ini nggak banyak bergerak seperti kemarin-kemarin ya teman-teman ya, istirahat dulu. Kita lihat dulu untuk resistan masih di 4950 ya. Ini sifatnya adalah update untuk MAPI, MAPA, dan LPPF. Ini sifatnya adalah untuk update ya teman-teman. Terus kemudian sifatnya update juga ini adalah Indo Semen Tunggal Prakarsa. Udah 3 hari konsolidasi ya. 3 hari konsolidasi. Kita lihat dalam weekly mungkin lebih jelas. Memang dia lagi ketemu di 11.010-an. Itu adalah merupakan moving average. Merupakan MA, merupakan 50 retracement-nya dia ya. Jadi mungkin memang perlu konsolidasi dulu. Apalagi kalau kita lihat di area sini ini ada area sebelumnya menjadi demand area, tapi sekarang akan bisa menjadi supply. Demand itu apa? Demand itu area yang membuat orang pengen ngebeli, sepertinya itu bisa menjadi area support. Tapi ketika jebol dan orang belum keluar, maka ketika saham itu naik mendekati area hijau atau area demand yang tadi, dia berubah menjadi supply. Bisa mensuplai barang ketika ada orang mau ngebeli, artinya harganya mungkin akan diguyur dulu, kira-kira begitu. Kemudian Pakuan weekly-nya oke ya. Pakuan weekly-nya oke. Lanjut. Kemudian untuk daily-nya Pakuan baru saja keluar dari EMA 200. Ini menarik nih, barang-barang yang keluar dari EMA 200 itu menarik. Apakah akan konsolidasi di EMA 200 dulu ataukah bisa lanjut ya? Karena memang sebelumnya dia konsolidasi di EMA 200-nya, namun nggak kuat, akhirnya turun dan kembali ke area hijau di support ya. Lewat 473 atau EMA 200 ada resistan yang merupakan resistan candles di sekumpulan candle ini, di area yang ini. Ini bagian atasnya ini di 50 retracement-nya dia di 481 merupakan resistan. Kemudian bird ini sifatnya tradingan ya teman-teman, karena geraknya lebar, tapi juga ketika saat ini dia ketemu resistan ini volatilitasnya tinggi di 2000. Memang dia volatilitasnya tinggi. Kalau menurut saya memang tradingan ya. Nah, terus posenya modenya adalah mode banyak di over. Jadi sedang mode jualan ini. Sedang mode jualan. Kemudian MTK saya hanya bisa mengatakan ini masih konsolidasi. Nah, saham-saham yang masih konsolidasi ini memang mungkin belum bergerak ya. Cuman kalau
untuk positioning saya biasanya menunggu dia bisa keluar dari konsolidasinya. Nah, caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan melihat tape readingnya ya untuk EMTK. Tapi memang ini harus live ya, harus istilahnya dilihat langsung pola-polanya seperti apa. Memang aliran tape reading ini terutama cocok untuk yang punya waktu. Kalau yang nggak punya waktu ya repot juga ya. Kadang harus curi-curi kesempatan melihat OLT atau layar seperti itu. Kalau bagi teman-teman yang bekerja bukan pada pada pekerjaan yang mengharuskan konsentrasi terus, mungkin bisa ya sambil pas lagi jalan atau apa seperti itu, lagi visit seperti itu, mungkin sebelum sampai di lokasi visit masih bisa ngelihat OLT. Tapi kalau bagi teman-teman yang mungkin di area pelayanan yang nggak bisa, itu cara tradingnya berbeda ya teman-teman. Jadi jangan disamakan dengan yang punya waktu begitu. Bisa menggunakan swing trade model, tapi kalau saya biasanya selain menggunakan Fibonacci untuk peta harga saya juga menggunakan tape reading untuk melihat kapan waktu yang benar-benar tepat untuk bergerak seperti itu ya. Kemudian AGII akhirnya mantul dari support ya. Jadi model-model saham ya, yang mana ini supportnya mantul ngebentuk double top begitu, kita harus selalu pantau break atau enggak. Ternyata enggak dan dia rebound ya. Potensinya lumayan sih. Kemudian Medco teman-teman masih ingat, ini saya bahas ketika dia sampai di 50 retracement dan rebound. Nah, kalau ngelihat kekuatan naiknya suatu saham seperti ini kan sudah naik nih. Kita geser dulu. Jadi saya tambahin bahasan ya, Medco ukur kekuatan naik. Kita pasang Fibo ya teman-teman di sini ke sini. Jadi untuk Medco ini memang dia ada 50 retracement sih di 1317 atau 1317. Bukan hati-hati ya. Maksud saya kita lihat aja besok ya, karena saat ini Medco ini kan kenaikannya di drive kenaikan harga crude oil kemarin juga ya, seperti itu. Jadi udah 3 hari naik. Tapi kalau kita lihat harga crude oil, peluangnya juga kalau kita lihat dari chartnya juga masih ini ya. Nah, crude oilnya masih ada peluang naik lagi di atas 80 angka psikologi. Tapi 81, 82 ya, ini ada 2 resistan ya teman-teman untuk crude oilnya. Oke, kita lihat aja dulu untuk Medco ya teman-teman. Saya di sekitaran 1230-an entry ya untuk Medco-nya. Kemudian Elsa ini tambahan aja ya, karena Medco bergerak. Elsa juga saya bahas untuk siap-siap aja. Namun demikian dia masih di kisaran konsolidasi di area ini ya, di 23,6 retracement di 313 teman-teman. Kemudian saham terkait batu bara saya bahaskan DOIT, tapi ini masih di area spekulatif buy ya teman-teman, dan ini mungkin sebenarnya kalau saya sebenarnya utamanya sih kalau saham batu bara lebih ke Indo Tambang Raya ya, Adaro begitu, tapi nggak apa-apa ini saya bahas karena ada yang minta dibahas juga. Nah teman-teman perhatikan area hijau itu area konsolidasi di dasar, area yang masih spekulatif buy. Terus ada resistan di 303 ya teman-teman. Kemudian untuk Adaro ini update aja ya teman-teman, dia masih hari ini kenaikannya tertahan resistan kemarin ya di sekitar 3000. Ini dari 2733 sampai 3000 berapa ini? 3030-an tuh area spekulatif buy. Tapi ini adalah untuk tren yang lebih besar ya, karena Adaro ini sebenarnya bisa dipecah lagi dalam tren yang lebih kecil di sini, di mana 50 retracement-nya dia tuh di 3000 memang. Di 3000 tuh memang merupakan resistan dia ya. Jadi wajar kalau di 3000-an dia kepentok resistan. Kemudian harga emas yang masih lanjut, kita bisa perhatikan saham terkait emas adalah MDKA. Ini udah mantul dari 38 retracement. Ini ada resistan 4711 di 23,6 retracement ya. MDKA.
Nah, kemudian hari ini tuh banyak yang bergerak dari sektor konsumer ya, teman-teman. Indofood ya, Indofood ini kemarin koreksi lagi sampai di 50 retracement, di mana 50 retracement ini sudah berapa kali nih dicapai ketika dia koreksi, dan kemarin ketika sampai di situ dia mulai ribuan lagi ngelewatin 38. Jadi terkoreksinya sampai di kisaran 6.600. Kemudian naik lagi ke 6.710 dan sekarang ngetes 6.820 ya. Kemudian Garuda Food juga hari ini retest juga 50 retracement ya. Retesting 50 retracement itu merupakan resistan, jadi wajar kalau di situ terjadi koreksi. Dan kemudian adalah Unilever. Ini hari ini dia rebound menembus kemarin sebenarnya dia udah berhasil menembus 4845-an ya, saya bahas juga kemarin, dan lanjut ngelewatin 50 retracement. Ini Unilever, teman-teman ingat yang kemarin turun dalam, ini sudah separuh kembali naik ya. Jadi saham-saham bagus memang biasanya waktu aja yang membawa dia akan kembali naik ya. Kemudian Sido muncul, ini saya bahas juga jauh-jauh sebelumnya. Yang saya sampaikan adalah area hijau itu consolidation area, di mana dia akan bagus kalau keluar dari itu. Di sini saat ini ada MA200 dan 50 retracement. MA200 itu separuh dari tren dia turun, udah dilewatin. Itu nanti di 812 ya, sekarang belum. Dan sekaligus MA200-nya. Jadi dua titik penting. Kemudian update untuk gudang garam, teman-teman, akhirnya dia setelah terkoreksi kemarin, ya mungkin ada orang yang take profit ya, orang yang jipper take profit karena saham ini ketemu dekat dengan resistan balik arah dan juga dekat di MA200. Ketemu MA200, ketemu resistan sebelumnya, terkoreksi, retracement, dan ini mencoba untuk naik lagi. Kalau WIM dia sedang dalam konsolidasi after flying ya. Setelah dia terbang dia mengalami konsolidasi, kita lihat aja dulu. Kemudian untuk ACES update saya masih di 502 adalah 505 ya, 505 resistan, 520 resistan, 545-an resistan juga. Kemudian ERA itu pelan-pelan naik ya, naiknya pelan-pelan. Scalpingan sebenarnya sih bisa. Update aja ya teman-teman. Kemudian saham-saham yang terkait big cap banking hari ini lanjut naik. BNI ini update aja karena posisi sekarang mau ambil posisi juga riskan juga. Kemudian Bank Mandiri juga sampai di resistan sebelumnya 61. Kemudian BRI yang mana hari ini rilis laporan keuangan ya, dia naik 0,8 ya, lumayan lah testing resistan lagi. BNGA sebenarnya testing resistan 1236 sampai 1245, namun demikian balik arah ya, tes resistan. Dan yang masih lanjut adalah BJTM teman-teman, pelan-pelan naik dan bentuk candlenya itu sering ada seperti jarum begitu. Jadi sementara itu aja ya teman-teman update-nya. Banyak saham-saham ini adalah melanjutkan kenaikan sebelumnya, jadi mungkin kalau posisi baru ya agak riskan juga ya. Ya memang the best entry itu adalah ketika saham itu mulai, best entry ya saya catat ya. Best entry itu adalah ketika saham itu mulai bergerak ya, seperti Medco kemarin ya. Best entry seperti Medco itu mungkin saya bahas tersendiri. Terus kemudian IMAS apa ya, nanti akan saya mengukur kekuatan kenaikan ya. Medco juga mungkin saya akan bahas tersendiri, mengukur kekuatan kenaikannya. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin nggak banyak fresh stock hari ini ya, karena memang entry-nya udah kemarin-kemarin ya. Begitu aja dari saya, terima kasih teman-teman semuanya.